Pernah nggak sih kalian pas lebaran atau ketemu keluarga gitu, terus ditanya sama om, bude, pak de, atau siapapun itu, kerja di mana sekarang? Dan ketika lu jawab wira swasta, atau freelance, atau mungkin konten kreator, lu melihat ada perubahan ekspresi yang tipis, tapi cukup kerasa. Dari yang awalnya excited, berubah jadi kasihan. Padahal mungkin bisa jadi penghasilan lu 2 atau 3 kali lipat dibandingkan dengan pekerjaan yang mereka banggakan. PNS, karyawan bank, BUMN, atau mungkin at least kalaupun nggak lebih besar, bisa jadi lu happy ngejalaninnya. Penghasilannya nggak lebih besar tapi cukup buat kehidupan lu dan lu nggak apa-apa soal hal itu, bahkan lu happy. Tapi cuma karena lu nggak berangkat pagi pakai kemeja rapi terus pakai ID card di sini nih, di mata mereka artinya lu nggak sukses. Dan bukan cuma soal pekerjaan teman-teman. Istilah sukses di mata orang Indonesia itu punya definisi yang sangat spesifik. Mobil, rumah, iPhone, liburan yang bisa lo posting, pekerjaan yang mengharuskan lo untuk pakai kemeja rapi setiap pagi. Kalau lo punya semua itu, artinya lo sukses. Kalau enggak, mau sebanyak apapun penghasilan lo, mau sehappy apapun lo dengan profesi lo, atau setenang apapun hidup lo, tetap aja lo nggak sukses. Dan stigma tolol ini bukan tiba-tiba muncul teman-teman. Ada sejarahnya, ada psikologi sosialnya. Dan itulah yang akan kita bahas kali ini teman-teman. Cuma disclaimer dulu teman-teman, gue sama sekali tidak mau menyudutkan bahwa generasi boomer atau generasi di atas kita itu kolot dan kuno ya. Karena kalau kita mencoba untuk memahami konteks historisnya, maka obsesi mereka terhadap PNS atau pekerjaan formal lainnya itu sangat amat logis di zamannya. Karena di zaman Orde Baru teman-teman, di zaman mereka beranjak dari remaja ke dewasa, di masa-masa mereka mencari kerja, jaminan sosial di Indonesia itu hampir nggak ada untuk masyarakat umum. Jaminan kesehatan dulu nggak ada, sekarang ada BPJS ya. Nah, di zaman dulu, jaminan kesehatan itu adalah suatu hak eksklusif yang cuma bisa diakses golongan atau kalangan masyarakat tertentu. Waktu itu pemerintah hanya membangun sistem asuransi kesehatan yang cakupannya terbatas hanya untuk pegawai negeri. Dan bukan cuma asuransi kesehatan kayak pensiun, terus taspen, perlindungan hari tua, pokoknya hal-hal yang eksklusif semacam itu hanya bisa lu akses kalau lu memasuki lapangan pekerjaan formal. Jadi ketika generasi di atas kita itu bilang ke kita, jadilah PNS, itu mereka tidak sedang mendoktrin teman-teman, tapi mereka sedang memberikan peta hidup untuk kita bisa bertahan di sistem yang tidak punya pengaman lain. Nah, masalahnya teman-teman, mungkin karena pertambahan umur, pertambahan daya ingat dan segala macam, peta hidup itu tidak pernah diperbaharui. Dunianya sudah berubah total. Ada konten kreator yang bisa menghasilkan 3 digit per bulan di zaman sekarang. Ada freelance yang kliennya nggak cuma tetangga-tetangga doang tapi bisa sampai luar negeri. Ada pengusaha produk digital yang omsetnya bisa berkali-kali lipat dari gaji PNS mungkin. Zamannya udah berubah total, tapi definisi kerja yang layak dibanggakan itu masih sama kayak tahun 85 di kepala mereka para boomer ini. Dan sekali lagi, bukan mau maksud menyalahkan teman-teman, tapi memang pertambahan usia mereka seringkali menurunkan menurunkan kadar curiosity mereka untuk melihat sekitar. Akhirnya hal-hal seperti itulah yang diwariskan. Standar-standar pekerjaan seperti itulah yang sekarang masih dipertahankan turun-temurun. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mungkin tidak pernah ada yang bisa ngasih tahu mereka bahwa peta hidup yang dulunya aman dan sangat-sangat ampuh untuk bertahan hidup di zaman Orde Baru, sekarang ini sudah kadaluarsa. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak lebih dalam ya, yaitu pertanyaan kenapa manusia lebih mudah cenderung untuk menilai orang lain dari apa yang kelihatan dibanding menilai orang lain dari apa yang sebenarnya. Ada teori psikologi namanya conspicuous consumption, yaitu manusia nggak hanya mengkonsumsi barang untuk fungsinya, tapi juga untuk menunjukkan ke orang lain bahwa mereka mampu. Mobil bukan cuma transportasi, jam tangan bukan cuma penunjuk waktu, dan rumah bukan cuma tempat tinggal. Semua itu adalah status sosial, sinyal sosial, dan itu nggak salah teman-teman, karena secara naluri
manusia memang punya naluri itu, memang punya sifat itu sama sekali nggak salah. Masalahnya adalah habit itu zaman sekarang terjadi di hampir semua kelas sosial, termasuk mereka yang berpendapatan rendah. Banyak sekali orang-orang yang sebenarnya belum mampu atau mereka-mereka dari kalangan bawah berpenghasilan rendah yang beli sesuatu bukan karena mereka butuh, tapi karena mereka juga ingin dianggap penting di masyarakat. Dan disinilah paradoksnya teman-teman. Di zaman sekarang, orang yang paling ngebet, paling getol untuk mengejar tampilan sukses, seringkali bukan orang yang beneran mapan, tapi orang-orang yang merasa perlu membuktikan sesuatu kepada lingkungannya. Dan ini balik lagi ke stigma boomer tadi. Karena masih banyak profesi-profesi yang dianggap remeh, akhirnya memunculkan keinginan untuk membuktikan sesuatu. Akhirnya, orang berpendapatan rendah seringkali meniru pola konsumsi orang yang mapan cuma demi kelihatan setara. Dan yang bikin kecenderungan ini jadi makin buruk adalah sayangnya di zaman sekarang sifat-sifat seperti ini nih difasilitasi oleh akses utang yang mudah. Ada pinjol, pay later, kartu kredit, dan kemudahan itulah yang justru memperburuk ketimpangan ekonomi karena memanjakan orang untuk berhutang demi status. Ada sebuah konsep psikologi sosial namanya social comparison theory, yaitu secara ilmiah manusia memang punya kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain sebagai cara untuk mengukur posisi mereka. Dan itu sangat normal teman-teman. Membandingkan diri kita dengan orang lain itu hal-hal yang naluriah lah, bukan sesuatu yang salah atau bukan sebuah mental disorder ya. Itu memang kita punya naluri itu. Nah, cuman masalahnya lagi-lagi teman-teman, hari ini benchmark yang dipakai untuk perbandingan itu bukan kehidupan nyata, bukan realita, tapi dari kehidupan orang lain yang udah dikurasi, difilter berkali-kali di sosial media. Artinya hari ini banyak orang yang tidak membandingkan dirinya dengan kehidupan realitas orang lain, tapi mereka membandingkan realitas kehidupan mereka sehari-hari dengan highlight stories yang udah dipilih, difilter, diedit berkali-kali. Dan akhirnya hasilnya selalu sama. Lo akan terus-terusan merasa kurang, lo akan terus-terusan merasa hidup lo salah, dan lo akan terus-terusan merasa kalau jalan hidup yang lo pilih itu kesalahan terbesar dalam hidup lo. Jadi orang-orang yang hidupnya sebenarnya udah baik-baik saja, keuangan stabil, keluarga harmonis, pertemanan suportif, itu zaman sekarang bisa tetap ngerasa gagal cuman gara-gara mereka nggak punya satu hal yang bisa mereka posting setiap hari. Mereka bisa aja ngerasa gagal terus-terusan cuma karena tiap hari nggak ada yang nge-view story mereka, nggak ada yang nge-love story mereka, nggak ada yang ngomenin aktivitas mereka. Dan jujur gue di umur 20-an awal gue sangat merasakan nih hal-hal seperti ini ya. Waktu itu baru lulus kuliah, nyari kerja nggak dapet-dapet, sementara gue lihat teman-teman gue udah pada kerja semua, hidupnya sangat-sangat amat menarik. Akhirnya ya gue ada di titik sampai uninstall Instagram karena ya gue terus-terusan merasa gagal. And it works. Mental gue membaik, pelan-pelan jalan kebuka, dan ya akhirnya gue bisa kembali lagi dengan normal. Jadi coba bayangin kalian nggak punya semua hal yang bisa dilihat orang lain. Nggak punya rumah mewah, nggak punya mobil terbaru, nggak punya iPhone, nggak punya foto-foto liburan yang bisa diposting setiap hari, yang bisa kalian stok liburannya sehari tapi stoknya seminggu bahkan sebulan. Coba bayangin kalian nggak punya semua itu. Apa yang tersisa dari hidup kalian? Kalau jawabannya adalah bisa tidur nyenyak setiap malam, nggak ada debt collector pinjol yang ngejar-ngejar, punya keluarga yang bisa diajak ngobrol, punya temen yang bisa lo ajak nongkrong kapanpun ketika lo susah, dan pemasukan yang nggak bikin lo panik setiap tanggal 25. Kalau kalian punya semua itu, maka percayalah teman-teman, itu bukan kehidupan yang biasa-biasa aja. Itulah kehidupan yang banyak orang kejar, tapi nggak pernah mereka capai. Bukan karena banyak orang yang gagal atau nggak layak, tapi karena zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mengejar hal yang salah. Mereka terlalu sibuk mengejar hal-hal yang bisa dilihat orang lain, tapi lupa untuk membangun kualitas hidup sendiri. Dan kalau ada generasi di atas lu nih, para boomer-boomer yang secara tersirat bilang kalau lu belum sukses cuman karena lu nggak kerja sesuai idaman mereka, nggak pakai kemeja rapi tiap pagi berangkat kerja, percayalah teman-teman, mereka nggak salah sepenuhnya kok. Mereka cuma pakai standar kesuksesan yang berlaku di zaman mereka. Mereka cuma pakai peta kehidupan yang udah kadaluarsa dari zamannya, dan lo nggak harus ikut tersesat di dalamnya.
Karena zaman sekarang teman-teman, percaya sama gua, orang yang kelihatan paling sukses dalam sebuah circle atau sebuah lingkungan itu belum tentu orang yang paling tenang hidupnya. Dan orang yang paling tenang hidupnya seringkali malah orang-orang yang jarang muncul di feed Instagram lu, di barisan story Instagram lu. Karena ketenangan hidup itu bukan didapat ketika banyaknya perhatian yang lu dapat, tapi ketika lu udah berada di titik apapun yang ada hidup lu syukuri aja. Apapun itu, bisa pekerjaan lu, bisa keluarga lu, bisa temen-temen lu. Karena zaman sekarang, orang-orang di story, di Instagram, dimanapun sosial medianya memang banyak sekali yang terlihat bahagia. Tapi di balik itu, banyak juga yang berdarah-darah cuma demi kelihatan bahagia. Itulah ironisnya teman-teman. Mereka mengejar kebahagiaan dengan mengorbankan kebahagiaan itu sendiri. Ya itu sekedar opini dari gua sih. Bisa salah, bisa benar. Berkali-kali gua ulang di setiap konten gua. Dan karena ini opini, tentu kalian juga punya opini kalian masing-masing dong. Jadi kalau kalian punya pendapat yang berbeda atas apa yang kita bahas barusan, silahkan komen di bawah, kita diskusi di sana. Emang belum tentu gue bales, tapi udah pasti gue baca. Tenang aja. Jadi silahkan apapun itu komen di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.